Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah TV. Di channel ini kita akan membahas pembahasan tentang Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai membahas, saya punya beberapa pertanyaan kepada Anda. Bolehkah kita meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Apakah meminta pertolongan kepada Allah adalah ibadah? Apa hukum meminta pertolongan kepada wali-wali Allah ketika mereka telah meninggal? Tahukah Anda jawabannya? Mari kita bahas. Saksikan sampai selesai. Meminta pertolongan kepada Allah adalah ibadah yang harus dipalingkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan kepada Allah termasuk dari ibadah yang paling mulia dan harus diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Dan dalilnya adalah yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dalil yang kedua adalah firman Allah yang artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan." Quran surat Al-Anbiya ayat 112. Dalil yang ketiga adalah firman Allah yang artinya Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-A'raf ayat 128. Dan dalil yang keempat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semuanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah atas apa saja yang bermanfaat, dan meminta pertolonganlah kepada Allah, dan jangan menyerah. Dan apabila menimpamu sesuatu yang buruk, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku melakukan ini dan itu, maka akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah, dan Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki." Karena ungkapan seandainya membuka kesempatan bagi setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hukum meminta pertolongan kepada selain Allah. Meminta tolong kepada selain Allah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, meminta tolong kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu untuk dimintai pertolongan kecuali kepada Allah saja. Contohnya, meminta tolong kepada yang mati secara mutlak, seperti meminta pertolongan kepada wali-wali Allah yang sudah mati untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit, atau meminta pertolongan kepada pemilik kuburan untuk mendapatkan rizki dengan meyakini bahwa mereka bisa menolongnya. Contoh kedua, meminta tolong kepada yang hidup akan tetapi dia tidak ada atau tidak bisa dihubungi atau tidak bisa dikontak. Contoh ketiga, meminta tolong kepada yang hidup dan ada akan tetapi tidak ada yang bisa untuk menolongnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan macam ini hukumnya syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan penjelasan kenapa macam ini hukumnya menjadi syirik besar, karena bahwasanya di dalam meminta pertolongan kepada Allah terdapat pengagungan kepada Allah. Maka barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah dan hal itu tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menyamakan antara yang dimintai pertolongan dengan Allah di dalam pengagungan. Dan hal ini adalah syirik besar. Maka karena itu orang-orang musyrik akan berkata pada hari kiamat yang artinya, "Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata."
karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Macam yang kedua yaitu meminta tolong kepada yang hidup, ada, dan dia mampu untuk menolongnya. Contohnya, yang pertama, meminta tolong kepada teman untuk melunasi hutang. Yang kedua, meminta tolong kepada guru untuk memahamkan pelajaran. Hukumnya, boleh jika itu pada perkara yang mubah. Dan ini adalah ringkasan pada pembahasan kita kali ini. Hukum meminta pertolongan kepada selain Allah terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, meminta pertolongan kepada orang hidup, ada, dan bisa untuk dimintai pertolongan. Contohnya, meminta pertolongan kepada teman untuk melunasi hutang. Hukumnya boleh jika itu pada perkara yang mubah. Macam yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah, dan yang dimintai pertolongan tidak bisa menolongnya. Contohnya, meminta tolong kepada orang mati secara mutlak dan kepada penghuni kubur atau kepada penghuni kubur. Hukumnya syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar pembahasan kali ini atau tentang Islam yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar atau tanyakan melalui dakwahtivislam@gmail.com. Kami juga membutuhkan kritik dan saran Anda agar channel ini berkembang. Silahkan tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar atau kirimkan melalui email dakwahtivislam@gmail.com. Silahkan di like video ini. Dan silahkan di subscribe channel ini, karena dengan Anda mensubscribe channel ini berarti Anda telah membantu kami dalam berdakwah kepada agama Islam yang lurus. Dan silahkan di-share video ini kepada orang lain karena video ini berisi ilmu. Semoga saja Anda mendapatkan pahala. Terima kasih dan silahkan saksikan video kami yang lainnya.